Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Baik, puji nama Tuhan, shalom semuanya. Bapak Ibu shalom, saya mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita pagi hari ini. Yang percaya bahwa janji Tuhan adalah kemenangan buat kita, amin. Kita masuk di tahun 2025 Bapak Ibu Saudara, kita ada di tahun penuaian gitu ya. Tapi ketika kita bicara tentang penuaian, Bapak Ibu pasti akan berkata sepertinya keadaan kondisi tidak siap atau mungkin tidak terlihat seperti kita akan menuai. Siapa yang tidak usah dijawab, tidak usah diangkat tangan tapi jawab dalam hati. Siapa yang merasa ketika masuk tahun penuaian justru seolah di depan itu seperti jalan yang tidak ada pintu. Siapa yang seolah masuki tahun ini justru kayaknya saya makin gak tahu saya harus ke kanan atau ke kiri atau maju atau ke samping mana saya gak tahu. Tapi izinkan pagi hari ini firman Tuhan menguatkan Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur buat gembala di tempat ini yang terus mensupport pelayanan anak-anaknya. Saya boleh berikan kesempatan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita masuk di firman hari ini. Saudara, hari ini judulnya adalah dipelihara di dalam kasih karunia. Judulnya dipelihara di dalam kasih karunia. Kenapa saya berkata dipelihara di dalam kasih karunia? Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu memelihara semua manusia. Sepakat dengan saya? Jadi ada pemeliharaan Tuhan yang umum dan ada pemeliharaan Tuhan yang khusus. Saudara, kalau saudara lihat bahkan orang-orang yang di dalam penjara pun tetap Tuhan pelihara Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika orang berbuat jahat pun tetap Tuhan pelihara. Karena memang sifat Tuhan itu memelihara. Baik kepada orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Dia Tuhan yang maha kasih saudara. Dan dia tidak dapat menyangkal kasihnya di dalam hidupnya. Tapi apa perbedaan Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang-orang percaya? Yaitu Bapak Ibu dan Saudara dipelihara di dalam kasih karunia kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara, kita mau declare satu ayat, boleh next ayatnya? Terima kasih, lampunya sudah mati. Ini kata keperluanmu kita ganti dengan nama kita sendiri saudara ya. Mari kita berkata di dalam Filipi 4 ayat 19. Mari sama-sama kita berkata. Allahku akan memenuhi segala keperluan Karenina menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mari sekali lagi, 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluan Karenina menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, waktu Paulus tulis ayat ini kepada jemaat di Filipi, konteks dari jemaat Filipi adalah ketika Paulus sedang di dalam penjara dan jemaat Filipi ini menjadi jemaat yang sangat murah hati di dalam memberi. Sehingga Tuhan berjanji bahwa lewat Paulus bahwa Tuhan ini bahkan di dalam setiap kekurangan jemaat Filipi, Tuhan akan memenuhi segala keperluannya menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Yang perlu digarisbawahi adalah jemaat Filipi bukan jemaat yang kaya Bapak Ibu Saudara, biasa aja. Tapi jemaat yang suka memberi. Jadi saya mau bilang VOT mungkin bukan jemaat yang mungkin berlimpah di dalam kekayaan. Tapi saya tahu hati memberi ada di tempat ini. Amin saudara, dan saudara akan dipelihara Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, hari ini kita akan belajar dari kisah 3 janda saudara. Saudara, waktu saya menyiapkan khotbah ini saya doa tadi malam dan secara profetik Tuhan tuh bilang gini sama saya. Waktu saya siapkan ini ada 3 janda yang akan kita pelajari hari ini. Dan Tuhan bilang gini sama saya. Ada wanita-wanita yang ditinggal suaminya di gereja ini. Dan Tuhan bilang, Tuhan akan pelihara sampai masa tuamu. Tuhan bilang ada orang tua yang menangisi anaknya sekalipun sudah tidak ada suami. Dan Tuhan bilang, Tuhan mengasihi mereka yang ditinggal oleh suaminya. Dan kau tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Itu janji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang hari ini di ruangan ini, kau merasa bahwa kau sudah ditinggal suamimu. Saya mau berkata, Tuhan berjanji Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan akan menyertai engkau sampai akhirnya. Amin saudara. Mari kita belajar saudara dengan seorang janda yang ada di Sarfat Bapak Ibu Saudara. Janda di Sarfat di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16. Boleh kita buka? 1 Raja-Raja 17. Baik, mari kita simak ayatnya. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia.
Bersiaplah pergi ke Sarfat termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti yang diucapkan firman Tuhan dengan perantaraan Elia. Amin, saudara. Boleh balik ke slide. Saudara, ada seorang janda yang memiliki sisa tepung dan ketika tepungnya dimasak dia akan makan 1 kali dan setelah itu dia akan mati, saudara. Saudara, pemeliharaan Tuhan di dalam kasih karunia bukan hanya berbicara ketika saudara berada di dalam masa kelimpahan. Tapi ketika saudara dan saya mungkin ada di masa yang paling terhimpit dan disitulah saudara dan saya dituntut untuk percaya dan taat sepenuhnya kepada Tuhan. Saya tidak tahu kondisi apa yang sedang saudara alami. Tapi di tahun penuaian ini ketika saudara mau dipelihara, ketika saudara masuk di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam kasih karunia. Izinkan Tuhan di dalam situasi yang bahkan paling menghimpit. Engkau tetap percaya, engkau tetap taat, engkau tetap setia bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Bahkan ketika mungkin itu sisa uangmu yang terakhir. Dan Tuhan berkata berikan, tolong orang lain. Jangan genggam itu terlalu keras. Kenapa? Karena Tuhan sanggup membuat mujizat di tengah kekurangan kita. Amin, saudara. Amin. Saya mau cerita, ini kesaksian. Ketika saya suka sekali cerita di dalam masa pandemi, saya baru ngeh setelah pandemi lewat. Saya dan suami saya mengalami banyak mujizat Tuhan ketika pandemi. Kami membuktikan bagaimana Tuhan menyediakan. Satu kali ketika masa pandemi ini, masa pandemi yang sudah terakhir-terakhir, saudara. Satu kali uang di dalam rekening kami tinggal 250.000, saudara. Di BCA saya waktu itu. Suami saya nggak ada, sudah zero, saudara. Satu kali ada seorang ibu yang menghubungi saya dan berkata, saya nggak punya uang untuk susu anak saya. Saudara, tahu susu anak ya? Kan bukan harga yang 3.000 atau 5.000, saudara. Saat itu saya begitu timbul belas kasih kepada ibu ini karena saya memikirkan bagaimana jika anak saya tidak minum susu gitu ya. Kita sebagai ibu pasti rasanya tahu gitu ya. Anaknya baru lahir di masa pandemi tidak punya susu, tapi satu sisi uang kami tinggal 250.000, saudara. Dan itu masih mungkin seminggu gitu ya menjelang gajian. Mungkin cukup gak ya kalau air, beras sih pasti ada di rumah, saudara ya. Tapi kan tetap kami namanya punya anak-anak butuh uang pegangan gitu ya. Gak mungkin kami gak punya uang sama sekali. Tapi dengan sangat kuat Roh Kudus bilang, berikan, kasih. Akhirnya saya berikan aja, saya bilang oke, saya belikan SGM waktu itu. SGM itu 85.000 sekitar, saudara ya. Atas 85.000 lah, saya kirim pakai Shopee waktu itu, saya pakai same day, saya kirim, saya bilang saya kirim susu. Saya gak cerita sama orang ini bahwa uang saya tinggal segitu, saudara. Tapi saya bilang gini, Tuhan setidaknya anak dia dan anak saya terpelihara. Itu aja, saya sebagai seorang ibu saya gak muluk-muluk pikir, saya cuma mikir aduh kalau anak saya gak minum susu saya pasti sedih banget. Cuman itu aja sih, sesimpel itu pikiran saya. Saya kirim itu,
saya nggak cerita sama suami saya kasih aja gitu ya. Saya kasih, saya diem. Suami saya tahu biasanya kalau saya agak pendiam di rumah berarti uang menipis saudara ya. Dia tahu kamu lagi ngepunya duit ya gitu. Kalau saya lagi agak diem kalem-kalem gitu dia bilang pasti duitnya habis ya gitu. Dia suka gitu sama saya. Nah saudara singkat cerita 2 hari atau 3 hari kemudian saya lupa persisnya ada seorang ibu menelpon saya seperti ini. Karen boleh minta tolong gak kamu punya gak alamat sebuah panti werda yang ada di daerah Tangsel. Ibu itu telepon saya. Oh iya Kak saya bilang gitu, ada saya bilang. Boleh deh kirimin ke saya nomor teleponnya sama ininya. Ada orang mau sumbang makanan buat panti werda. Jadi saya sesimpel itu saya kasih nomor teleponnya. Lalu ibu ini bilang lagi, kamu boleh tanyain gak jumlahnya berapa? Dia tanya gitu, oke saya tanyakan. Lalu saya hubungi ke panti werda, kan cuma WA saudara gak modal apa-apa. Saya WA ke panti itu, saya tanya, ibu ada berapa jumlah orang tua di dalam panti gitu kan. Udah habis itu saya kabarin, saya selesai saudara. Saya gak ada tendensi apa-apa. Saudara tahu, tiba-tiba ibu kakak yang telepon saya bilang gini, boleh minta rekeningnya? Kenapa? Orang yang tadi kamu kasih nomor handphone panti werda mau kasih sesuatu buat kamu. Saudara tahu, yang dia kasih itu berlipat-lipat dari apa yang saya berikan. Untuk sebuah kotak susu saudara. Saya gak pernah kenal dengan orang itu. Tapi saya mau bilang, waktu kita memberi di tengah situasi yang terhimpit. Tuhan sediakan lebih dari apa yang kita bayangkan. Sampai saya tunggu, saya gajian, uang saya cukup saudara. Saya senyum lagi, saya gak jadi pendiam lagi di rumah. Kenapa? Karena saya bisa beli untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi saya mau bilang Tuhan bisa pakai situasi yang terhimpit untuk memelihara saudara dan saya di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Gak usah takut saudara. Janda ini cuma punya sisa makanan sedikit. Kalau saudara cuma punya beras 1 kilo, ada tetanggamu datang dan belum makan. Kasih makan. Gak usah pikirin besok makan apa. Tuhan sediakan dalam hidup saudara dan saya, amin. Belajar dari janda di Sarfat. Dia taat, dia percaya Tuhannya. Dia tahu Tuhannya. Dan dikatakan apa? Buli-buli dalam minyaknya gak habis. Sampai pada waktunya. Sampai pada waktu hujan turun. Kalau saya tadi sampai waktu tanggal gajian saya. Itu cara Tuhan berkati saudara di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Mari kita masuk ke yang kedua saudara. Sekarang kita masuk lagi di dalam kisah seorang janda yang bertemu dengan Nabi Elisa. Mari kita buka di 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. 2 Raja-Raja 4, 1 sampai 7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru. Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Saudara ini di debt collector saudara. Next. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Next. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah dan orang ini berkata, pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Saudara, dikisahkan ada seorang janda yang ditinggal suaminya dan suaminya meninggalkan hutang. Suaminya seorang yang takut akan Tuhan dan ketika suaminya mati, boleh balik ke slide-nya.
anak-anaknya mau diambil sebagai budak. Saudara, kalau zaman dulu debt collector lebih sadis dari zaman sekarang. Kalau sekarang cuma dikata-katain ya saudara ya. Kalau saudara ditelepon sama pinjol, saudara dimaki. Kalau zaman dulu pinjol yang datang ke rumah saudara, dia akan bawa anak saudara untuk dijadikan budak. Jadi sebetulnya hari ini tidak lebih seram dari zaman dulu. Jadi ketika seseorang berhutang zaman dulu, anaknya akan diambil dijadikan budak sampai ketika kamu bisa bayar. Bayangkan betapa pedihnya hati janda ini saudara. Nah, janda ini adalah janda yang ditinggal oleh seorang nabi. Secara sejarah katanya istri dari Nabi Obadja waktu itu. Nabi-nabi yang ada waktu itu. Nah saudara, kalau saudara lihat Elisa datangnya seperti ini. Kamu ada apa yang kamu miliki di situ? Lalu janda ini berkata, oh saya punya buli-buli minyak. Lalu Elisa berkata gini, ya udah kumpulin. Tapi jangan sedikit, minta sama tetangga kamu. Saudara tahu pemeliharaan Tuhan di dalam kasih karunia Tuhan. Seringkali Tuhan memakai apa yang ada pada kita sebagai sarana pemeliharaan Tuhan. Saudara gak usah cari jauh-jauh di luar. Tapi seringkali Tuhan pakai apa yang saudara punya di dalam hidup saudara untuk mencukupkan apa yang Tuhan mau berikan dalam hidup saudara dan saya. Contoh, saudara punya talenta masak. Saya percaya Tuhan akan tanya apa yang kamu punya. Lalu kamu dengan sangat bilang, misalnya Kak Selvi bilang, oh saya bisa masak. Saya percaya Tuhan akan pakai itu sebagai caranya untuk memelihara kehidupan Kak Selvi. Amin saudara, Tuhan gak pakai sesuatu yang tidak kita punya. Tapi Tuhan pakai sebuah kemampuan ilahi di dalam saudara dan saya untuk memelihara kehidupan kita. Amin. Saudara punya talenta apa? Dan saya percaya Tuhan pakai itu untuk Tuhan cukupkan kehidupan saudara. Saudara bisa IT, TI, saudara bisa mungkin di sini ada yang kreatif dalam menggambar. Saudara di sini ada yang mungkin marketingnya jago, salesnya. Jangan anggap itu remeh, tetapi di dalam kasih karunia Tuhan, sesuatu yang di dalam saudara Tuhan akan pakai sebagai buli-buli yang tidak pernah akan habis. Amin. Percaya saudara, yang saudara harus lakukan sekarang adalah temukan apa yang saudara punya dalam hidup saudara. Temukan kemampuan yang ada di dalam saudara dan saya. Karena dari situ Tuhan mau pakai. Saya percaya ada orang yang pintar negosiasi, pintar bertemu dengan orang. Saya percaya dengan cara itu Tuhan bisa cukupkan saudara. Saya percaya orang pendiam pun dia punya sesuatu yang bisa dia buat, di mana Tuhan bisa membuktikan pemeliharaannya dalam hidup saudara dan saya. Jadi gak mungkin Tuhan tinggalkan kita saudara. Seperti janda di Sarfat. Bahkan dia bukan hanya cukup. Dikatakan gini sama Elisa, pergilah ambil buat kamu, sisanya dijual. Artinya Tuhan bilang gini, gak cuman kamu nikmati hari ini, tapi kamu nikmati untuk esok, besok, dan pengharapan yang akan datang. Amin saudara. Apa yang kau punya dari Tuhan? Pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan kau akan melihat buli-buli minyakmu akan terus terisi, dan terisi. Kau tidak akan pernah kekurangan. Amin saudara. Amin. Yang ketiga, mari kita belajar dari Rut dan Naomi. Yang satu mantu dan mertua, dua-dua janda ditinggal suami, saudara. Di dalam Rut pasal 2 ayat 1 sampai 7. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelech, namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia, lalu ia sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelech. Lalu datanglah Boas dari Betlehem, ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai engkau, menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab.
Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Mari kita kembali. Saudara, Rut adalah seorang perempuan Moab, saudara. Dan perempuan Moab dianggap sebagai orang yang tidak percaya Tuhan waktu itu, orang kafir. Tapi Rut memutuskan untuk ikut dengan Naomi yang mengasihi Allah Israel. Dan dia berkata, bangsamu adalah bangsaku, Tuhanmu adalah Tuhanku. Saudara tahu, Rut adalah seorang janda yang bukan dari golongan orang percaya. Tetapi dia memutuskan untuk percaya kepada Allahnya. Dan saudara tahu, Rut menjadi salah satu perempuan yang masuk di dalam silsilah Yesus Kristus. Kenapa? Karena Rut berbeda dengan orang-orang di zamannya, dengan bangsanya, dengan bangsa Moab. Saya mau bilang saudara mungkin boleh dari orang yang tidak dipandang. Mungkin saudara mungkin berasal dari orang yang tidak percaya. Tapi saya mau bilang, di dalam Yesus Kristus Tuhan, semua orang berharga. Semua jiwa berharga di mata Tuhan. Dan saudara, yang saya garis bawahi dari kisah Rut dan Naomi adalah pemeliharaan Tuhan ada di dalam usaha dan kerja keras kita. Amin saudara. Saudara lihat tadi Rut pagi-pagi benar dia datang ke tempat orang yang sedang mengambil gandum. Dia pungutin itu jelai-jelai gandum supaya dia bisa makan. Saya mau bilang itu capek saudara. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Karena dia tidak mengambil dari ladang miliknya. Dia cuma ambil dari sisaan orang yang bekerja di situ. Artinya apa? Rut itu rendah hati. Dia mau kerja bahkan lewat hal-hal kecil. Rut kerja keras, Rut bangun pagi, Rut mau pungutin, Rut gak malu kerja apa aja saudara. Dan saya mau bilang, Rut menunjukkan sebuah etos kerja. Bahwa orang Kristen dipelihara Tuhan. Bahkan lewat pekerjaan dan usahanya. Jangan malu dengan pekerjaan kita yang walaupun mungkin gajinya gak besar. Tapi setia kerja, setia usaha. Jangan terlambat ke kantor, jangan males buka toko. Oh jangan kebanyakan izin sama kantornya. Jangan kebanyakan excuse di kantor. Tapi lihat Rut setiap pagi. Sampai tuannya bilang gini, itu siapa? Saya percaya waktu saudara rajin di kantor, waktu saudara rajin usaha, waktu saudara rajin kerja, Tuhan dari surga akan gini, wow, dia siapa? Dan saya siap berkati. Saudara, memulai pekerjaan, saya percaya anak-anak muda di sini kita banyak anak muda. Saya percaya Tuhan gak ciptakan orang untuk diam di rumah. Tapi saudara diciptakan untuk jadi berkat. Mulai kerja gak apa-apa gajinya kecil. Gak apa-apa gak dianggap di kantor. Gak apa-apa gak jadi manajer. Oh gak apa-apa misalnya disuruh, oh saya kan kerjaannya cuma ngetik. Misalnya invoice, kenapa sekarang saya disuruh beliin kopi buat bos saya. Saya mau bilang gak apa-apa. Tapi nanti saya jadi budak korporat kak. Saya mau bilang prinsip Alkitab. Kalau kamu jalan 1 mil. Kasih itu 2 mil. Kalau orang minta baju, kasih jubah. Artinya apa? Kekristenan itu tidak hitung-hitungan saudara. Amin. Saya juga di sekolah ini guru agama saudara. Saya guru agama. Tapi suami saya tahu saya langganan jadi MC kalau acara sekolah. Saya bisa aja bilang itu bukan tugas saya. Itu gak dibayar loh saudara. Saya gak dibayar. Kadang panas-panasan di lapangan. Tapi saya mau bilang gini, ya Kolose 3 ayat 23 saya lakukan seperti untuk Tuhan. Saya kadang harus misalnya, Karen tolong ya, di kelas ini ada yang begini-begini. Saya tahu itu bukan job desk saya tidak digaji untuk itu. Tapi saya mau bilang gini, kalau saya bisa lakukan, kenapa saya gak lakukan? Amin. Jadi kalau hari ini anak-anak muda, kita para eksekutif muda yang di kantor, jangan jadi seperti orang dunia yang hitung-hitungan. Saya gak bilang bahwa kita juga jadi gak pulang lalu gak sama keluarga, bukan itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi artinya ayo berikan yang terbaik dari apa yang kamu miliki. Dan saya mau bilang, saya percaya Tuhan tidak akan berhutang.
Dan kita bisa lihat Ruth menjadi wanita, bahkan dia menikah dengan Boas dan menjadi nyonya di situ saudara. Saya gak bilang semua kita jadi nyonya, someday kita akan jadi nyonya besar. Tapi saya mau bilang gini, betapa Tuhan memperhatikan hal kecil. Tapi Ruth rajin setiap pagi, rajin bekerja, rajin usaha. Karena ada berkat Tuhan di dalam situ. Amin saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Yang kerja katakan yes. Saya percaya tahun ini kita mau lebih lagi sama Tuhan di dalam pekerjaan kita. Amin. Next. Nah, ini cara bagaimana kita menyadari pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Saudara, kita tuh sebetulnya saudara tidak perlu minta. Tuhan itu sediakan tanpa saudara minta dengan otomatis. Tapi seringkali sebetulnya kita ini tidak menyadari bahwa Tuhan itu pelihara kita. Saudara, yang pertama, bagaimana cara kita menyadari pemeliharaan Allah dalam hidup kita adalah yang pertama, jangan andalkan kekuatan sendiri. Waktu saudara mulai andalkan yang saya tahu, yang saya pikir, yang saya yakini, disitulah kekuatan Allah tidak terlihat. Tapi saudara mulai percaya dan bilang, oh iya saya kerja tapi saya mau andalkan Tuhan. Karena Yeremia 17, boleh dibuka Yeremia 17 ayat 5-8. Berkata begini saudara. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tapi lihat ini janjinya buat orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan depresi. Saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan anxiety. Kenapa? Ada satu bentuk keberserahan kepada Tuhan. Kak, tapi saya lihat nabi-nabi Tuhan juga mengalami seperti itu. Ya, Elia rasanya mau mati, Yunus rasanya mau mati, tapi sebentar saudara. Betul? Lalu mereka dengan sekejap mereka kembali kepada Tuhan. Kenapa? Roh di dalam kita lebih besar. Kita bisa burn out, kita bisa depresi, kita bisa stres. Tapi kalau berkelanjutan itu namanya belenggu saudara. Dan belenggu itu harus dipatahkan di dalam nama Yesus. Amin. Saya pernah burn out tentu, saya pernah depresi tentu. Tapi ketika kita menaruh harapan kita sama Tuhan, yang di dalam kita ini lebih besar saudara. Dan waktu saudara mulai gak enak, saudara akan bilang gini, no. Tuhan saya lebih besar dari masalah saya. Tuhan saya lebih besar dari kesedihan saya, dari pergumulan saya. Yang kedua, miliki kerendahan hati. 1 Petrus 5 ayat 6-7 boleh dibuka. 1 Petrus 5 ayat 6-7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara mau dipelihara Tuhan, rendahkan diri di tangan Tuhan yang kuat. Artinya apa? Saudara mau bilang gini, saya gak mampu kalau bukan Tuhan. Saya gak bisa kalau bukan Tuhan. Saya bisa melayani hanya karena Tuhan. Saya bisa kerja karena ini kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Setelah itu Tuhan bilang apa? Serahkan kekhawatiranmu sebab ia yang memelihara kamu. Jadi saudara gak boleh genggam apa yang punyanya Tuhan. Pekerjaan saudara, anak saudara, keluarga saudara. Jangan genggam itu sebagai milik kepunyaanmu, tapi itu milik Tuhan. Anak saya, suami saya, pekerjaan saya punya Tuhan. Karena saya tahu ketika saya kasih itu ke Tuhan, Tuhan yang pelihara itu dalam hidup saya. Tuhan yang pelihara keluarga saya. Amin. Yang terakhir saudara, percaya janji firman-Nya. Bagaimana saudara menyadari, tadi saudara nyanyikan, dalam janjimu kemenanganku. Percaya janji firman-Nya di dalam Mazmur 37 ayat 25.
Saudara, saya suka sekali ayat ini. Mari kita baca dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Sekali lagi saudara, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Saya mau bilang kalau saudara orang benar, anak cucumu akan dipelihara. Kalau saudara orang benar, anak cucumu akan sekolah, tidak akan putus saudara. Kalau saudara orang benar, keluarga saudara dipelihara, tidak pernah kelaparan. Bahkan saudara tidak perlu berhutang. Amin saudara. Saya ingat satu lagu sekolah minggu. Anak saya ngajarin, saya sama suami saya udah lupa. Tepatnya saya gak sekolah minggu gitu saudara dulu waktu kecil. Karena saya bukan lahir dari keluarga Kristen. Tahu lagu ini gak? Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Oke, kita coba ya. Nah ini lagunya lucu saudara, tapi ini menurut saya ini ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Saudara lihat burung di udara Tuhan pelihara. Gak pernah dia siapin. Bahkan tikus di rumah kita aja yang kasih makan kita saudara. Suami saya habis nangkap tikus tadi malam. Dan makanannya dari kita kan. Tuhan yang sediakan loh. Tikus saya Tuhan sediain makanannya dari sisa sampah saudara. Itu tikus saudara. Tapi kita anak-anak Tuhan disediakan. Bukan yang sisa. Tapi yang utama ya. Amin. Ya burung pipit yuk. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Saudara yakin? Yakin saudara? Kalau burung aja Tuhan pelihara, apalagi hidup saudara dan saya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Boleh di slide yang terakhir? Saya mau tutup dengan sebuah pemeliharaan Allah adalah bukti bahwa kasih karunia-Nya dalam Kristus melingkupi setiap bagian hidup kita. Memberikan kecukupan di tengah kekurangan dan kekuatan di tengah kelemahan. Sekali lagi, pemeliharaan Allah adalah bukti bahwa kasih karunia-Nya dalam Kristus melingkupi setiap bagian hidup kita. Memberikan kecukupan di tengah kekurangan dan kekuatan di tengah kelemahan. Amin. Saya boleh undang tim Praise and Worship. Mari kita responi firman Tuhan pagi hari ini. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Tuhan, Yesus Engkau juru selamatku,
dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Pagi ini Tuhan, kami mau belajar untuk mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Supaya kami Tuhan menyadari akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami juga mau jadi pribadi yang rendah hati, yang menyadari bahwa semua yang kami miliki itu datangnya dari Tuhan. Dan kami juga menjadi orang yang tetap memegang teguh janji-Mu, bahwa anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti Tuhan. Pagi hari ini kami mau hidup dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang kita bangkit berdiri. Mari buka hati, mari buka dua tangan, mulai sembah, mulai naikkan syukur, mulai berkata Tuhan baik, sungguh baik, sangat baik. Oh kiara labase kiara dadadamo. Mari setiap pribadi mulai serahkan hatimu sama Tuhan. Mulai bilang, Tuhan aku mau hidup benar Tuhan, di dalam kasih karunia-Mu ya Aba, ya Bapa. Huraba Baba ya Nama. Kiara laba syaka ya Ramayama. Haleluya, haleluya. Yesus. Kiara laba ya Baba ya 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 boya. Buka
bekerja, mari Bapak Ibu engkau angkat tangan yang bekerja, yang bisnis usaha. Kami percaya Tuhan, tahun ini yang bekerja Tuhan akan lipat gandakan. Kami percaya engkau akan buka jalan. Mereka akan dapat pekerjaan Tuhan. Oh, yang sungguh-sungguh datangnya dari Tuhan. Kami percaya Tuhan. Oh, tahun ini mereka yang stuck, aku berkata ini tahun penuaian. Mereka akan naik dan tidak akan turun. Mereka akan jadi kepala dan bukan ekor. Di dalam nama Yesus ada pintu-pintu usaha baru yang dibukakan Tuhan. Tapi pesan Tuhan pagi hari ini, bekerja dengan segenap hati, rajin, takut akan Tuhan, dan kau akan melihat bahwa Tuhan memberkati ribaanmu dan minyakmu tidak akan pernah habis. Dan pagi ini Tuhan, secara khusus hamba berdoa buat mereka Tuhan yang berjuang untuk anak-anaknya sebagai orang tua single. Tuhan, kau melihat jerih lelah mereka. Dan kau yang berjanji engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Mereka akan menjadi kuat. Mereka akan menjadi sehat. Oh, mereka akan dipenuhi dengan segala kebaikan Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya mereka akan mengecap akan kebaikan Tuhan lewat hidup mereka. Tuhan, kau cukupkan semua kebutuhan mereka Tuhan. Kami percaya mereka tidak akan kelaparan. Tapi Tuhan yang pelihara hidup mereka dengan sempurna. Anak cucu mereka diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih pagi ini yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang terbelenggu Tuhan lepaskan. Mari saudara sekali lagi kita sedikit lagi kita bahas roh saudara. Yang terikat dengan hubungan yang toksik. Pagi ini Tuhan belenggu itu dilepaskan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Syakaya lalaba. Hirababababababa syakaya rabaya bababababababa. Hurrad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 a. Tuhan memanggil anak-anaknya masuk di dalam terang. Dan Tuhan berkata tinggalkan kegelapan. Kalau kau ingin melihat jalan-jalanku, maka berjalanlah di dalam terangku. Makasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Yesus Engkau. Yesus.